Dari Fikri Solo. Ini terkait fikih sholat di kereta ya. Cukup cukup banyak pertanyaan, kita bacakan beberapa saja. Yang pertama Ustadz, kapan boleh jamak dan kapan kosor? Yang pertama. Yang kedua, kapan boleh jamak saja tanpa kosor? Kemudian, apakah ada batas waktu saat safar yang mendapatkan rukhsah jamak atau kosor? Misal mukimnya beberapa hari gitu, Ustadz. Sudah lebih dari 3 hari, apakah ada ketentuan waktunya? Kemudian yang terakhir ini, bagaimana fikih cara sholat berjamaah di atas perjalanan kereta api? Gitu, Ustaz. Sholat qasar mesti ada musafir, mesti ada safar. Jaraknya 88, sekian kilometer. Kalau tidak ada safar, tidak ada musafir, tidak bisa qasar. Saya ulang sekali lagi. Qasar hanya boleh kalau ada safar, ada musafirnya. Jaraknya 88, sekian kilometer. Kalau tidak ada musafir, tidak safar, tidak boleh qasar. Jamak boleh dilakukan tanpa safar. Hadisnya riwayat Abdullah bin Abbas. Boleh menjamak tanpa qasar. Zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Dilaksanakan di waktu zuhur jamak takdim, dilaksanakan di waktu asar jamak takhir. Sangat genting. Contohnya perang. Sangat genting, sangat perang. Maka boleh dijamak. Tidak ada musafir. Tapi tidak qasar, jamak saja. Yang kedua, sakit keras. Orang yang sakit keras di ruang ICU atau yang menggunakan pampers, orang tua kita, maka ganti pampersnya sholat zuhur, bersih, ganti pampers baru, sholat zuhur jamak takdim dengan asar. Zuhurnya 4, asarnya 4. Yang ketiga, pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Dokter operasi. Ibu bapak dokter masuk operasi jam 11. Keluar jam 5. Maka dia jamak takhir. Masuk jam 11 belum zuhur. Keluar jam 5. Sudah habis waktu zuhur. Maka dia jamak takhir. Zuhurnya ditarik ke asar. Tidak pakai qasar. Zuhurnya 4, asarnya 4. Karena tidak ada safar. Tidak ada musafir. Berapa lama orang bisa mengqasar? Jarak 88,9 km. Mesti ada safar musafir. Mesti ada jarak tertentu 88,9 km. 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Kalau dihitung 20 sholat. 1 hari 5 sholat, 4 hari 20 sholat. Jadi kalau saya sampai di Jakarta hari Kamis. Hari Kamis jam 9 pagi sampai saya di Jakarta. Hari Kamis start zuhur saya jamak qasar. Zuhur Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. 4 hari ini saya jamak qasar. Hari Senin masuk hari kelima, sudah tidak bisa lagi jamak qasar. Tapi kalau perjalanan saya berpindah-pindah, di Jakarta saya 3 hari, habis itu saya pindah ke Bandung, habis dari Bandung saya ke Semarang, habis Semarang ke Surabaya, maka saya terus jamak qasar, jamak qasar, jamak qasar sampai pulang. Atau perjalanan itu tidak tahu pulangnya kapan. Waktu Nabi dari kota Makkah
Nabi dari kota Madinah ke Makkah tahun 8 Hijrah, selama 19 hari Nabi qasar terus. 19 hari qasar terus. Kata Ustaz Somad, 4 hari 4 malam. Itu Nabi 19 hari kok qasar terus? Karena tidak tahu pulangnya kapan. Ada urusan ke Jakarta, bertemu dengan dirjen. Dirjennya sedang keluar negeri, tiket open. Kapan pulang? Nunggu dirjen pulang. 2 minggu di Jakarta. Selama 2 minggu itu dia boleh qasar, jamak qasar, jamak qasar. Karena tak tahu pulangnya kapan. Terkait tentang sholat di atas kereta api. Kereta api ini lurus. Sekali-sekali dia yang membelok. Kereta api ini lurus. Maka tentukanlah di awal itu arah kiblat. Kereta api berjalan, kiblatnya kemari. Bentang sajadah, sholatlah di atas arah kiblat. Allahu Akbar. Biasa kita musafir ayat tak terlalu panjang. Iftitah, Fatihah, ayat, ruku, iktidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tegak, Fatihah, ayat, ruku, iktidal, sujud, antara sujud, sujud, duduk, tasawuf, salam. Di awal itu penetapan arah kiblat. Demikian, wallahu a'lam bishawab.